Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitani. Utai bab nerangno pira-pira fitnah, pira-pira ujian, pira-pira coba, utawi pira-pira prahara, pira-pira tragedi. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara jaa kang teka pema fi qaulillahi ta'ala ing dalem menyangkut dawuh Allah ta'ala. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh utawa napa nggih menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim mingkum sangi sira kabeh. Khosotan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yuhadziru iku nyekeki peringatan sapa Nabi. Yuhadziru memperingatkan sapa Nabi minal fitani saking anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Mulaikah. Haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Abi Mulaikah qala dawuh sapa Asma nu adik Aisyah anin Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi. Ana ala khaudi. Ana uta ingsun iku ala khaudi iku ing atase telaga ingsun. Anta ziro hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yaridu kang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun. Aku sok nak wis mati iku ngenteni umatku ning telagaku. Sause tak enteni fayu khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa dicabut ditercerabut nih lho. Sapa binasin sapa pira-pira menungso minduni saking arah ingsun. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, ummati utawi wong iku umatku. Fa aku lu mongko dawuh sapa Allah. Allah lewat malaikat. Sing jelas ning malaikat sing untuk kitaking Allah saya Allah langsung fa aku lu domirin. La tadri masau alal qahqar. La tadri ora ngerti sira Muhammad. Masau ingkang hale padha mlaku sapa nas. Alal qahqar ing atase mundur ke belakang. Qala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah. Allahumma inni a'udzubika an narji ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawa reksa ingsun dikakalan panjenengan an narji ayen to bali kita ala aqabina ing atase pira-pira delamaan kita. Aunuf tanah utawa den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Layur fa'anna ilayya rijalun yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuliju mongko den carabut, mongko den tolak, mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ai rabbi ashabi. Ai rabbi duh pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Ya kulo jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri ora ngerti sira. La tadri ora ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku utawa sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahlab bin Sa'd bin yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Man waradahu syaribabi.
Man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut. Sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut. Wa man desapani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut. Lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause sarok abadan ing dalem selawase. Nah iki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatasé ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam. Wa ya'rifuni lan ngerti sapa aqwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya summa yukhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat. Ini sifatnya gawat dan mulai kita berbicara. Jadi itu, ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir, di juz 4 itu nerangno kitabul fitan ya. Nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara yang apa dialami tiang-tiang atau generasi sausia Nabi la yaumil napa? Ya. Ini makna tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik. Yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara sanad ya, secara mata rantai sing solid ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan wong amen jagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu kan? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga.
Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, mun bener sing terlambat ben, sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksud kiai drengkinan be bakul bakso kan gak. Bakul bakso drengki-drengkinane be bakul. Orang malah be bakul es rukun. Ndak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo kok adir Mustafa. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim nulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong ya rapati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak iki. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong do baris, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong do baris gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kula biasa mlampah-lampah teng kula mriko nggih umbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm, Gus, monggo bareng kula. Kak, lagi ben bis. Kula betul mobil, nah ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Malaysia itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng guri, orang terus baca.
Niku syukur jadi wong Jawa. Cari ra cocok wis mung grudal. Misale rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisih pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir padha ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisih yo ngelu sithik-sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi. Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman, banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah, sampai Said Husain, itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mungkin teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak, itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu, itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau bolak-balik cerita ning dinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sik pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh priyak. Nomor wong imam ya dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah kemproh wah ini sing piye kotak tapi iya tahu itu sing piye kemudian polisi di sekitar orang tarifnya pokoknya sing imami ya meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat. Wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Yazid. Sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Juga. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan ya kawasan itu. Dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi.
Ya, Ibnu Abbas itu kan misalnya di sinten Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingendikane ngene. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah ra tau jujur. Wong Kufah iku bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepak. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah ben sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dhewe-dhewe. Ana daerah terkenal Bedol Guri, ana daerah terkenal Badoan. Yo tenan ora tiap daerah kan terkenalan dhewe-dhewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ana terkenal kayak Madura Badoan, ana terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nak kawin sudo, wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Sayyid Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulane Sayyid Husain terkenal Sayyid sing brengkel. Mulane kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain itu rata-rata brengkel-brengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadihi karobun wa balahun. Ini karobun, kesusahan wa balahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pas dimuti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Nanti sama. Ini Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benezet itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa ya mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing lunak-lunak ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale matur ngidola no sahabat sapa sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidola no sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak.
Lho tenan iku mboten guyon niku. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin dak kepedhut. Mungkin dak kemana sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muga ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngono pusing. Dia yang terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing waslak, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene ngancing ana selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh tak Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok to. Seputar sabar, seputar gak wani. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Sayyid Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan didik napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Dadi perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah bagi partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya penting Belanda diusir. Beda agama, beda partai ngusir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu.
Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibannal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610, ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan sinten-sinten 600 tahun. Ya, 600 sinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah sinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar sinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo niku sing nopo jenis kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa rapat, pokoknya untuk salat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu sopo kan. Wong Yogyo wong Solo mesti asli made in kene. Mulane pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip napa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku Mas Bin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Nabi. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama malih tentang sing hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kaba'dihi diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ra kepengin wong Islam paten-tinaten be umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten ben apa. Nah pangeran sementara pangeran pun iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae gaji kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina. Akhirnya Islam di Cina kata, minggat di Aceh, akhirnya di Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang kraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah ning kraton nak penuh dengan kenikmatan.
Membakar telir, pria punya telir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah, iku apik. Tapi nak ra minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kah? Orang tak munafik. Lho kula ini keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata pasaran minggat ke Tuban. Itu penting untuk tadi kadang cuma repot kadang untuk tukaran ra minggat lagi. Jadi udun. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu, sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya mau ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu malah apa? Aku luwe roh, mungkin cuma makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Udatua Cina, putri Sempo Cina. Wes Cina Cina kok natape kok kanjeng. Saya itu ngajak roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau kan darani nganggo jubah gak sunat, kiai coba. Jubah sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karepe piye? Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Terus juban Abu Lahab juban. Ya iki juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibajing napa? Oh, manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Coba, agak deh. Orang dua versi film, versi tenar, apa lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang agar orang Juban, agak murah, lama. Kau ada agak kena dulu film, orang Juban di kono. Gimana Juban di kono kok? Sebagai.
Jadi tak angen-angen jenengan iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham, seneng ngamuk wedi salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang wong sugih baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, wong jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tangga utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu aja coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku, ngaku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasih. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra terima. Sopo wani misoya anak. Tapi nak kakake misoya adik kan jengono lho, Cuk. Itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nu piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena enggak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetep pinter pangeran kok. Lho nggih, misale partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambo kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah lho. Saya ngomong dengan kapasitas ulama lho, bukan gak ada kepentingan lho. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Niku mantul ra ngandel pokoke keyakinan kula ngoten, nyatane buktine ngoten. Kowe ape mungkiri bukti, mungkiri kersane sinten? Pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis.
Gak ngarang kok Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar ora? Iya betul. Pangeran mbok warai mana agar tua kok anak-anak ben nabi jawab ini alam apa. Takoki malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alam apa? Aku ora apa, ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Makanya kalau di guyonan, Gus, kalau nanti ditakut itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, aku itu mau apa nanti haram. Juga di halal kan malah lontek, malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda deh jawab. Gak ada yang ono takwa sih kurang ajar, aku kurang ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi kan tak halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya dintekno nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, muga dekne nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Dia ana hikmah minggat terus dadi ulama. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bukan kalau tersakan. Nah, ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dilingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilul dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula gething wong piye wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak nudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sama ada nonton TV ini. Perompak-perompak Somalia ku nang masjid mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompakku itu aja digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat.
Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali darani goni marah, hanya wong liya oleh dijaluk, no masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat dirapati, apa kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Ngarepin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, toh tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan-depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan-depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mana depan-depan kira wani. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ana wong pas kongko-kongko ning gone warung napa? Itu kan sepihak to. Nah, perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah, kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholatin ala yubir mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Dia tuh cerita-cerita. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan.
Niki kalau mau teng sarai, teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Itu bid'ah ringan. Itu kelas-kelas ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Itu ngeri, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok orang masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak. Lah sing calanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik so. Yang penting kancane orang keterutut di apik awake lah itu keterutut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam kita. Saya rata cocok PKB kayak partai Dewi, rata cocok P3 kayak partai Dewi, rata cocok pondok hidup kayak pondok Dewi, rata cocok jamaah atau rekohopo kayak jamaah Dewi. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini tiang Gus, wonten kiai buat cocok jenengan. Nak wong Indonesia tuh nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to, nggih to Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok, tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diutur gremeng rapopo, teman-teman gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi Sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum memang itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maksud banyak jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Ya. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sing sinali. Jadi andikan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tak tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kaya Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang.
Tapi Ali kan di pengapesan. Disebutkan Roma wa wajah itu dari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng ambruk nuat mek kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana cerita kok niku. Mboten nak ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar, berarti enggak terus. Lah ini kok mlayu mergo roh Abu Bakar sudah tau roh. Berarti tetap tau roh. Mlayu mergo dari roh, berarti ya tau roh. Tetap tau roh, Gus. Ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Enggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, kena riwe iki cerat-cerat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam kan. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane, dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ana kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak kuno, sahabat sing apian, ora duwe. Kok orang mereka kuat ra kanggo. Ora napa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, "Mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu." Ke innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kula kairo ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak yang bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede kok pateni. Mulane dhisik Nabi Susu dia pinter. Nabi Sufyan Bujine Nabi Sufyan jenenge Hindun. Itu nek kurang ajare pol, kita ngunyah-ngunyah jantunge saya sinten? Niku pas ketemu Nabi pas Fatu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Kowe saiki impas, Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabbi imsifaron wa qataltumuhum kibaron. Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbi imsifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh.
Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipa. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti patok. Paham ya? Sesat awwe. Lah misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi ku sirik. Wong kula sering nate cerita teng kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadatno meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca napa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak maca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene. Lah mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati kok gelem mati. Akhirnya bakalan kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak usah mati aku lah emor dadi mudun nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jo kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian nek kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Sesuk tak kandhani. Waktu kabeh aku mudun mari nganggur. Tapi kula konstruen, keluargane kondo. Engko jatah tamu gak mudun. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan mbono niku cara jenengan sepuli jek penak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan penting aja takoki sirik ta ora ning arep wong akeh lho jam nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra sirik ana salat ora salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendo, fase itu kenapa? Gendo. Jadi arah tatak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendo. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada sunnah sepakai istilah wadah. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte, orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong najilah itu. Nama tapi boten, pokoknya dosa sirik, apa dosa apa? Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan, nek jenengan dimenyolati kalau nyolati nak boten. Nah, kan ringan to. Nak ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku niku nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandho, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Ad-Dajirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia.
Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan ning kaume nggih falamaro asamsan apa? Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah, dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Nah, sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, niku malah kan orang Arab itu nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo jahiliyah tenan, yen ate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki Budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangan wong Arab itu madhep ngalor to ngidul, jadinya tidak begitu. Kok balen iki. Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kena masyrik, sini kena maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama masyrik, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan ngadep ngetan itu. Paham iki lho maksudnya. Artinya mereka menghadap matahari kan. Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangannya wong ngadep ngetan. Ya ngadep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku wis semangat duha malah sing apik itu aja mbak setan. Mumpun kula hitung, aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung ngono. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Niku nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini ben sampean roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, "Falamma asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza." Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al-makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi napa? Fa innahuma tatlu'u qarnas. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya orang mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tanda nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Ben, caramu yang haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wong itu haram. Wis biasa Gus kalori haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya.
Kulo ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kulo istikharah, kulo pikir, kulo bikin paket ini kulo istikharah, kulo pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah kita harus jauh, yaitu gampang tahlilut. Wis tak sampean stand gremeng ya lah. Nek ra cocok wis gremeng wis ngrasani ngajak bola-bola wis sing ringan-ringan. Kali ra cocok mbek mertua mantu ora sopan, ora jelas, ngono kan ringan to. Sale mbek kiai partai itu. Maksudnya piye kok milih partai iku? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kanggo sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh ngomongnya orang ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Kanggo sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut jadi nak buat derek nyalek-nyalek tak ada apa. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai kusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput. Ya orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Kontrol terus nage. Eleng-eleng ya, inna qad ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alayya sapa aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibate sumayu halu baini wa bai. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampeyan jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Ringan. Ora ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Masa Rukin kiri lah, bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelap. Malah bupati ini. Omah parah tuh. Oh, zaman ditanggung sing lanange sering kok. Parah Pak bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-samawati wal ardi Andari tanah wa zuriyatuna wa talaqatuna wa talamikatuna wa muhibbuna ya rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatuka wa alihi wa rahmatullahi Allahumma ya wa nas'aluka ya man la tarahul yun wa la tukhalidu bin wa la yasudwas wa la tughayyiru hawadith wa la tughayyiru ya ilaha adkhilna fi darikal haqina wa surna bi satrikal wasiya man kafana kulli sikfini wa fi ma hamma wa hamma min dunya wa la wa saddiq qawlana fi tahqiq ya sarki ya rabbi ya musyrikal tukan wa ya qawi al-arkan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan ukrusna bi aidika allati la tana wa ukrusna bi kan fi al-ilahi innahu qad yakuna qalbuna la ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratika alayhi ya aziman yujali kulli azim ya alim anta bi hajatin alim ya hamdun aliyya bi qadriha ya rabbana أو مغفر لكل المذنبين أمة حبيبنا محمد واشفع لهم وعافهم إنه يا إله أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك وإنهم يا إخواني فيك وإخواننا فيك في جنتك وفي رضاك فيك فاشفق لنا وتلقنا وبينهم مؤاخذة نرسل ذلك إليك يا مواساة واسعة يا إلهنا يا الله فإنك الحق الصمد وأنك الحق المبين اجعل يا الله من الفاعلين إليك مع الناس إلهنا يا الله حسن الحلاوة إليك وحسن الدعوة إليك وحسن حتى نكون عبادة لك وعبادة لك وعبادة يا الله في كرسك وفي اسمك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم